3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Khairuddin. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengenai penggunaan cara-cara penggunaan aplikasi software Palantir dengan menganalisis sebuah produksi. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu. Dan sini saya memiliki sebuah data ataupun beberapa data. Nah, di sini ada jumlah produksi dari beberapa petani. Nah, di sini saya akan menggunakan jumlah produksi sebagai variabel dan juga luas lahan dan juga benih, tanah kerja, pupuk kandang dan juga pestisida sebagai variabel X. Nah, di sini saya menggunakan dua variabel. Data di sini kita copy sehingga menjadikan seperti ini. Kayak contoh di sini. Untuk data responden, kita ubah nama-nama responden tersebut sehingga kita ubah menjadi sebuah angka. Seperti tadi yang petani. Yang contoh di sini yang bernama Adval. Dengan ini diganti sebuah angka 1 dan juga seterusnya sampai ke bawah sampai 60. Dan juga di tengah-tengah kita menggunakan ada tambahan sebuah kolom ya ataupun jenis data per periode selama setahun. Di sini angka 1 sampai 60. Nah, setelah itu kita copy data yang ada di sini dan juga nanti pindah dan juga kita jadikan like semua. Nah, ini dijadikan line dan juga di copy paste. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini cara ngubah line. Nah, rumusnya. Nah, dan juga kembali ke variabel jumlah produksi. Kita tutup kurung dan juga enter. Nah, setelah itu kita tarik ke copy dan juga tarik ke bawah untuk copy ke bawah. Nah, setelah itu kita buka lembar baru untuk mensalin data yang sudah kita ubah. Kita konversi, kita simpan dulu dan juga buka lembar kerja baru. Nah, kita copy. Nah, ini hasilnya. Dan juga jadikan syaratnya sampai 6 angka ataupun digit di belakang koma. Nah, saya hitung juga ya ini ya. Di pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 udah. Nah, setelah jadi data ini kita save as. Kita taruh di mana ini? Ke folder Palantir ya, Palantir. Nah, langsung. Nah, ini ubah nama. Tulis sebuah kasih app aja ini biar ketahuan nantinya. Nah, ini kan sudah kelihatan. Nah, kita save tipe teks. Setelah itu save. Terus lalu kita buka Palantirnya, aplikasinya. Kita menggunakan tetap Palantir. Nah, ini terus dibuka. Nah, di sini. Nah, sini kita sudah buka Palantirnya untuk mendapatkan output dari semua data-data dari tersebut. Ini saya dikti number one, ada dengan data.
.dta. Dan juga kita tulis EPA out, dan juga out ini hasilnya sebuah apa kayak gitu. Nah, dan juga penggunaan action yes 60 data, terus satu periode, terus 60. Nah, setelah itu variabelnya adalah variabel datanya ada 6, terus yes and no. Nah, kita tunggu sebentar. Dan juga apabila ada sebuah soalnya di router saya ini tidak maksimal dikarenakan laptopku ini ada masalah gitu. Tapi nanti saya jelaskan di laptop teman saya gitu. Dan juga nanti hasilnya saya gunakan ataupun nanti jelaskan kayak gitu. Baik, selanjutnya mengenai uji kode LS tes. Nah, di sini untuk menganalisis uji kode LS tes di sini dengan menggunakan hipotesis HO. Nah, di sini nilai ini adalah yang digunakan untuk melihat jika ada kasus independensi di lapangan dengan hipotesis HO sama dengan tidak ada kasus independensi di lapangan. H1 sama dengan ada kasus independensi di lapangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai uji LS ini tidak muncul, sehingga tidak diketahui apakah ada kasus independensi teknis atau tidak. Nah, itu. Terus selanjutnya di sini persentase error tim yang disebabkan independensi teknis ataupun gamma. Nah, di sini nilai T ataupun tabel menggunakan derajat kepercayaan atau A sama dengan 5%, yaitu dengan sebesar 2,004879. Nah, sedangkan nilai yang terhitung sebesar 0,011571. Dengan berdasarkan hasil output di atas, dengan menganalisis frontier dapat diketahui bahwa nilai terhitung lebih kecil dari tabel. Terhitung kurang lebih ataupun terhitung tabel koefisiensi gamma di sini adalah 0,008698%. Nah, di mana error term dikarenakan disebabkan oleh independensi teknis, sedangkan 99 ataupun angka 99,991% di sini error term ataupun disebabkan oleh sebuah risiko. Selanjutnya di sini mengenai uji pengaruh setiap variabel. Nah, terdapat tabel 5% sama dengan 2,004879. Nah, di sini ada beta 1 terhitung sama dengan 7,33 signifikan jika XL ataupun luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 1,05%. Di beta 2 di sini terhitung sama dengan 0,90 tidak signifikan jika X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,0863%. Terus beta 3 terhitung sama dengan 4,023 signifikan jika X3 tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkatkan sebesar 0,53%. Terus di beta 4 terhitung sama dengan min 4,68 tidak signifikan jika X4 ataupun pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min minus 0,17%.
Terus yang beta 5 di sini terhitung sama dengan 0,25 tidak signifikan. Jika X5 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,016%. Terus yang terakhir di sini beta 6 terhitung sama dengan minus 603, tidak signifikan. Jika X6 pestisida dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 0,522%. Terus selanjutnya di sini mengenai tingkat efisiensi ataupun teknik. Jika efisiensi teknis kurang lebih 0,8, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Dan diketahui bahwa nilai main efisiensi adalah sebesar 0,99947198 ditambah 00, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata atau secara keseluruhan petani sudah produksi efisiensi secara teknis. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.